Kembali lagi dengan saya Indra Nofriman Handong Hareva, NPM 19110574, kelas DIP 1905, kelas pagi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari kampus. Buatkan penjadwalan proses dalam penyelesaian dengan metode penjadwalan proses PCFS, round robin, FIFO, dan SJF. Di sini saya sudah menyediakan tabel proses P1, P2, P3, P4. Bersetemnya 6438, waktu kedatangan 0136, prioritinya 3414, dan waiting time-nya ada 4. Penyelesaian 1. Metode penyelesaian dengan metode penjadwalan FIFO. Ada 2 tabel proses sama bersetem 6, 4, 3, dan 8. Jika proses datang dengan urutan P1, P2, P3, P4, maka dapat digambarkan grancarnya P1, P2, P3, P4 dari tabel proses sama bersetem. Di sini saya akan menjelaskan P1 itu sama dengan 0. P1 sebenarnya 0, dimulai dari 0 ke 6. Jadi P2 itu sama dengan 6. 0 ke 6, jadi P1 P2 nya ada 4, jadi kita 6 ditambah 4, 6 tambah sama hasilnya dengan 10. 6 tambah 4 sama dengan 10, jadi 10 ditambah 3 P3 hasilnya sama dengan 13, dan seterusnya 13 ditambah P4 sama dengan 8, hasilnya 21. Waktu tunggu P1 sama dengan 0 milidetik, P1 sama dengan 0, dan P2 nya sama dengan 6, dan P3 nya sama dengan 10, dan P4 nya sama dengan 13. Rata-rata waktu tunggu average time AWT 0 tambah 6 ditambah 10 tambah 13 dibagi 4, 29 dibagi 4, hasilnya 7, milidetik. Hasil dari metode penyelesaian. Kedua, kita masuk metode penyelesaian dengan metode penjadwalan SJF. Di sini saya sudah menyediakan tabel 2 proses sama bersetem. Grancarnya P3, P2. Dan seterusnya di sini saya akan menjelaskan dari P3. P3 sama dengan 0, dimulai dari 0. Jadi P2 nya sama dengan 4. Jadi sama P2 sama dengan 4, jadi 3 tambah 4 hasilnya 7. Dan sebaliknya kita mencari nilai terkecil P2. 7 di P2 P1 7 ditambah 6 sama dengan 13, dan 13 ditambah 8 sama dengan 21. Nilai waktu tunggu P1 sama dengan 7 milidetik, P2 sama dengan 3 milidetik, P3 nya sama dengan 0 karena kita mulai dari 0 milidetik, dan P4 nya sama dengan 13 milidetik. Dan seterusnya AWT 7 tambah 16 tambah 0 tambah 13 bagi 4, hasilnya 9 milidetik. 9 milidetik hasil dari nomor 2. Dan kita masuk ke metode penyelesaian dengan metode penjadwalan proses round robin atau RR. Sini saya sudah menyediakan 4 tabel proses bersetem sama waiting time. Waiting time-nya 4, dan bersetemnya ada 6, 4 sama 3 sama 8. Quantum 4 milidetik. Quantum 4 milidetik sama P1
P1 mendapat 4 milidetik pertama. Jadi P1 nya itu sama dengan 0, kita mulai dari 0. P2 sama dengan 4. Dari berikutnya akan disela P2, P3, P4. Dari P2, P3, P4. Proses sama burst time. P1 nya sama dengan 0, P2 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Hasilnya dari P3 jadi 8 ditambah 3 hasilnya 11, P4. Jadi kita 11 ditambah 8 sama dengan 19, P1, dan seterusnya kita tinggal menambahkan 19 ditambah 4 sama dengan 23. Quantum 4 milidetik, tinggal kita tambahkan. Waktu tunggu tiap proses sama waiting time. P1 sama dengan 0 akan dimasukkan ke P1. 19 dikurang sama dengan 15. Dari P1 itu dari 19 dan 4 nya itu dari P2 sama dengan 15 dikurang 19 dikurang 4 sama dengan 15. Dan AWT nya 15 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 11 sama dengan dibagi 4 sama dengan 9,5 dari hasil dari P1, P2, P3, P4. Yang keempat, kita akan masuk ke metode penyelesaian dengan metode penjadwalan proses PCFS. Metode penyelesaian dengan metode penjadwalan tidak jauh dari nomor 1 yang kita kerjakan, tidak jauh dengan cara-cara penyelesaian, mau dari proses sama burst time-nya. Pokoknya hasilnya nomor 4, 7,25 milidetik. Oke, sekian dari milidetik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.